Polres Malang menyiagakan total 20 pos pengamanan selama masa penyekatan mudik Lebaran 2021. Dari 20 pos penyekatan tersebut, 5 pos penyekatan utama berada di seluruh pintu masuk dan di jalur yang bisa dilintasi untuk memasuki wilayah Kabupaten Malang. Salah satu pos pengamanan dan penyekatan di wilayah Polres Malang berada di eksit tol Singosari. Di lokasi ini penyekatan dilakukan di depan pintu keluar tol yang berlangsung selama 24 jam. Sejumlah kendaraan yang memiliki nomor polisi luar Malang atau Rayon 2 langsung diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya, termasuk surat swab antigen. Bagi kendaraan yang memiliki surat-surat lengkap dari perusahaan maupun kepala desa dan kelurahan dengan tujuan kerja atau kepentingan keluarga, diizinkan untuk meneruskan perjalanan. Sedangkan kendaraan luar Malang yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat langsung disuruh putar balik ke tempat asal. Dalam satu hari lebih dari 30 kendaraan yang dipaksa petugas untuk putar balik ke tempat asal. Untuk penyekatan pemudik tahun ini, Polres Malang mendirikan sedikitnya 20 pos pengamanan, 5 pos yang dijaga selama 24 jam diantaranya eksit tol Singosari, eksit tol Pakis, eksit tol Lawang, Karangkates yakni perbatasan Malang Blitar, dan perbatasan Lumajang di Desa Sidorenggo, Ampel Gading. Selain pos penyekatan di eksit tol dan perbatasan pintu masuk Kabupaten Malang, Polres Malang juga mensiagakan personil di 7 pos observasi dan sejumlah pos checkpoint di jalur tikus. Alhamdulillah untuk respon masyarakat sangat bagus sekali. Sebelum ditanya oleh petugas, sudah mempersiapkan KTP maupun surat jalan. Untuk antisipasi lainnya, semua kendaraan wajib kita periksa selama 1 kali 24 jam. Mulai pagi jam 6 sampai besok lagi jam 6 pagi. Tidak ada untuk istirahat. Untuk anggota kita bergantian. Sementara belum ada mas, masih normal-normal saja. Namun ada beberapa kendaraan yang tidak wilayahnya masuk Malang, kita kembalikan langsung. Simon Alfredo melaporkan. Untuk memastikan proteksi kebakaran di sejumlah hotel di Kota Batu, Komisi B DPRD bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batu melakukan inspeksi mendadak, pengecekan sarana prasarana alat pemadam kebakaran yang berada di dalam lingkungan hotel. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batu melakukan inspeksi mendadak alat pemadam kebakaran di sejumlah hotel di Kota Batu. Didampingi anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Dinas Pemadam Kebakaran melakukan pengecekan sarana prasarana pemadam kebakaran di lingkungan hotel di Kota Batu. Sidak ini untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran agar tamu hotel tetap merasa nyaman dan aman. Hasil sidak secara umum APAR sudah sesuai standar, namun ditemukan ada alat pemadam maupun pemadam yang sudah kadaluarsa atau rusak. Dinas Kebakaran Kota Batu mengatakan pemeriksaan ini rutin dilakukan minimal 6 bulan sekali di semua bangunan, terutama fasilitas publik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran. Selain mengecek APAR, juga mengecek ketersediaan hidran dan sprinkler, dan beberapa hotel yang disidak hampir memenuhi standar proteksi kebakaran yang cukup baik. Hanya saja perlu adanya perawatan dan pengetahuan untuk penggunaan alat pemadam tersebut. Inspeksi ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proteksi kebakaran di hotel ini bagus dan aman, terutama untuk karyawan maupun juga wisatawan atau tamu yang datang ke Kota Batu. Semua akan kita cek mulai dari proteksi pasifnya, proteksi aktif maupun manajemennya. Jadi mulai dari struktur gedung, terus kemudian juga proteksi aktif seperti hidran, sprinkle, detektor, dan lain sebagainya. Semua kita cek satu persatu, termasuk utilitas akan kita cek satu persatu. Manakala ada kekurangan akan kita sampaikan di rekomendasi untuk bisa diperbaiki nanti. Jadi ada beberapa temuan, salah satunya memang ada alat pemadam api ringan yang sudah kadaluarsa. Jadi kita rekomendasikan bahwa APAR yang sudah kadaluarsa harus segera diisi ulang. Sementara Ketua Komisi B DPRD Kota Batu menanggapi sidak yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batu, karena hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung hotel.
Tidak hanya itu, bahkan Dewan sendiri juga memberikan saran dan masukan serta penertiban kepada pihak hotel agar hotel lebih baik lagi. Diharapkan dengan dilakukannya pengecekan alat pemadam kebakaran di seluruh hotel berbintang di Kota Batu, kebakaran bisa terproteksi secara dini sehingga bila terjadi kebakaran tidak akan memakan korban jiwa. Alhamdulillah pada hari ini Dinas Kebakaran ledeng sektor kami bisa ikut dalam inspeksi proteksi untuk kebakaran. Jadi nanti harapan saya untuk inspeksi dan proteksi kebakaran ini tidak hanya di gedung Hotel Amaris ini aja, tapi semua keseluruhan memang dengan keterbatasan tenaga, memang nanti saya harapkan dari Dinas Kebakaran Kota Batu, jadi Pak Santoso ini untuk bisa keliling terus tiap hari untuk kita keliling untuk mengawasi gedung-gedung tingkat yang ada di Kota Batu. Karena Kota Batu adalah kota wisata, yang di situ banyak hotel-hotel yang bertingkat, yaitu perlu untuk menyiapkan untuk kenyamanan daripada pengunjung yang akan datang ke Kota Batu. Yanto Yancung melaporkan. Mengantisipasi terjadinya kerumunan penumpang, PT Kereta Api Indonesia Daup 8 Surabaya mulai mengoperasikan stasiun baru di sisir timur stasiun Kota Malang. Pengoperasian stasiun baru ini diharapkan dapat memecah kerumunan antrian penumpang di masa pandemi COVID-19. Stasiun Malang Baru ini terletak di sisi timur stasiun Kota Malang. Stasiun baru ini secara resmi digunakan pada Senin 10 Mei kemarin. Dalam penggunaannya, stasiun Malang Baru ini hanya dikhususkan bagi penumpang kereta api jarak jauh, sedangkan untuk jarak lokal akan tetap beroperasi melalui stasiun lama atau sisi barat stasiun Kota Malang. Manajer Humas PT KAI Daup 8 Surabaya, Lukman Arif mengatakan, beroperasinya stasiun Malang Baru ini untuk mencegah kerumunan calon penumpang di stasiun yang lama, karena saat ini tren pengguna moda transportasi kereta api cukup meningkat. Untuk sementara, perjalanan yang dilayani di stasiun Malang Baru sisi timur hanya untuk 2 kereta api jarak jauh, yakni kereta api Tawang Alun relasi Malang-Banyuwangi dan Gajayana jurusan Malang-Jakarta-Gambir. Stasiun Malang Baru juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan tempat duduk ruang tunggu penumpang juga diberi jarak. Sementara itu, beroperasinya stasiun Malang Baru ini disambut senang oleh calon penumpang. Salah satu penumpang kereta api Ahmaji Prasetyo mengaku senang karena dirinya menjadi salah satu penumpang pertama yang berangkat melalui stasiun Baru Malang sebelah timur. Selain lebih nyaman dan luas, keberadaan sarana dan fasilitas di gedung baru ini menjadi nilai tambah bagi stasiun. Stasiunnya baru, pelayanannya bagus, tempatnya memadai, fasilitas lengkap, tempatnya bersih, dan tes-tesnya itu berjalan dengan lancar. Diharapkan dengan beroperasinya stasiun baru tersebut, nantinya kerumunan penumpang dapat diantisipasi dan pencegahan penyebaran COVID-19 berjalan efektif. Stasiun Malang Kota Baru di sisi timur kami uji coba operasionalkan kepada para penumpang atau pelanggan KAI, khususnya untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Ya, sekarang adalah masa peniadaan angkutan untuk Lebaran dan cuma melayani untuk kepentingan non-mudik. Jadi cuma ada 2 kereta api yang beroperasi di masa tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 di stasiun Malang ini. Yaitu kereta api Tawang Alun dari Malang dengan tujuan Ketapang Banyuwangi dan juga kereta api Gajayana dari Malang dengan tujuan Gambir Jakarta. Jadi mulai hari ini kita uji coba operasionalkan untuk melayani penumpang yang menggunakan 2 KA tersebut untuk kepentingan non-mudik. Untuk kedepannya mudah-mudahan ini bisa difungsikan maksimal dan kami akan terus mengenai apa-apa yang kurang selama masa uji coba ini di stasiun Malang Kota Baru sisi timur ini. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Hari Raya Idul Fitri 2021 semakin dekat. Sama seperti tahun lalu, masyarakat tidak bisa bebas merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini karena masih ada bayang-bayang virus corona mengintai. Namun sedikit kabar baik datang dari pemerintah Kota Batu yang mengizinkan warga untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid atau di lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Pemerintah Kota Batu membolehkan warganya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di masjid. Izin itu diberikan dengan syarat penyelenggaraan sholat Idul Fitri di masjid harus tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, yakni menjaga jarak, memakai masker, dan seluruh jamaah dites suhu tubuhnya. Syarat lainnya adalah jamaah masjid yang diperbolehkan menggelar sholat Idul Fitri hanya boleh sholat Idul Fitri di masjid yang berada di dekat rumahnya masing-masing, karena masjid yang berada di pemukiman warga termasuk wilayah kompleks atau perumahan dan warga yang sudah mengenal satu sama lain. Izin ini berlaku bagi daerah dengan resiko penularan rendah. Dengan ini masyarakat yang bermukim di zona hijau atau kuning bisa melaksanakan sholat Id berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Wali Kota Batu membenarkan pemerintah Kota Batu telah memperbolehkan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid maupun di lapangan. Namun diperbolehkannya sholat Idul Fitri berjamaah, masyarakat tidak boleh mengabaikan ketentuan atau aturan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Diharapkan dengan diperbolehkannya sholat Idul Fitri 2021 berjamaah di masjid maupun di lapangan, warga masyarakat harus tetap waspada dengan penularan COVID-19 yang diketahui sampai saat ini belum berakhir. Ya, untuk masyarakat boleh sholat Id, boleh berlebaran, tapi ingat tetap protokol kesehatan. Sholat Id dengan jaga jarak, dengan memakai masker, kemudian lebaran pun begitu, hanya dengan keluarga yang terdekat, dengan tetangga terdekat, dengan protokol kesehatan. Tidak usah nyebrang kampung, tidak usah nyebrang desa, kita semua menahan diri karena satu, pandemi belum berakhir. Apalagi ada virus yang jenisnya berbeda, katanya lebih ganas, itu sudah masuk ke Indonesia. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga untuk hal-hal yang demi keselamatan, ya. Yanto Yancung melaporkan. Memasuki H-2 Lebaran, jumlah penumpang angkutan umum jenis mikrolet di Terminal Kota Batu terlihat ada kenaikan. Kenaikan jumlah penumpang tidak signifikan dan diperkirakan masih akan ramai sampai 1 hari jelang Lebaran. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu pada H-2 Lebaran. Kendaraan angkutan umum banyak terlihat mengantri di dalam terminal menunggu penumpang. Pada H-2 Lebaran ini terlihat penumpang mulai ada peningkatan walaupun tidak signifikan dan saat ini masih lumayan ramai dibandingkan pada tahun lalu. Di Terminal Kota Batu dari beberapa jurusan terlihat cukup ramai antrian angkutan umum di tempat pemberangkatan dan sisanya keluar dari terminal dan mencari penumpang di jalan. Menurut salah seorang sopir angkutan umum jurusan Batu Gunung Sari menjelaskan, kenaikan jumlah penumpang di kisaran 2-5%, terutama warga masyarakat yang berangkat ke pasar atau ke pusat perbelanjaan. Di lokasi terlihat beberapa sopir lebih memilih mencari penumpang di jalan walaupun keluar terminal dalam kondisi kosong penumpang, serta mangkal di beberapa titik keramaian di depan kawasan Pasar Batu untuk menunggu penumpang. Minimal depannya orang agak keluar lah, cari pakaian gitu. Agak keluar ada lumayan Pak ya? Iya agak gitu deh. Berarti lebih ramai dibanding kemarin-kemarin Pak ya? Lain-lain nggak ada apa-apa, segini ya gimana? Ada kenaikan, berarti ya kenaikan berapa persen kira-kira Pak kalau sudah gini? Ini ada kenaikan ya 2%. 1% ya? Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memaksimalkan potensi zakat demi kesejahteraan masyarakat dan mendorong keberadaan zakat, infak sodakoh di tengah masyarakat sekaligus membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batu melaksanakan kegiatan Gerakan Cinta Zakat yang sudah di-launching oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan berkunjung ke Forpinda Kota Batu. Gerakan Cinta Zakat ini telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Ramadan ini. Gerakan Cinta Zakat ini bertujuan salah satunya untuk memaksimalkan potensi zakat untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Di Kota Batu, Gerakan Cinta Zakat diawali dengan kegiatan silaturahmi Basnas Kota Batu ke Forkopimda Kota Batu untuk bersama-sama mensukseskan program nasional Gerakan Cinta Zakat yang sudah di-launching oleh Presiden RI beberapa waktu yang lalu. Kunjungan ke Forpimda Kota Batu diawali dengan silaturahmi dengan Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo dan dilanjutkan dengan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko,
dan terakhir silaturahmi ke kantor Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso. Kunjungan ini untuk mendukung suksesnya Gerakan Nasional Cinta Zakat di Kota Batu. Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu tahun ini ikut mencanangkan Gerakan Cinta Zakat di Kota Batu yang merupakan gerakan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, kepada Forkopimda Kota Batu, kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya dan seluruh ASN, warga masyarakat Muslim Kota Batu yang telah mempercayakan pembayaran zakat, infak dan sedekahnya melalui Basnas Kota Batu. Kami sampaikan terima kasih. Semoga dengan demikian bisa mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Batu. Iwan Hikmawan melaporkan.